Mari kita bahas tentang 2030. Tahun 2030 itu bukan tahun biasa. Bisa jadi ini adalah titik paling krusial dalam sejarah Indonesia modern. Bukan hanya tentang peluang emas, tapi juga tentang ancaman besar yang bisa mengubah arah bangsa kita selamanya. Di satu sisi, ada harapan besar. Indonesia bisa jadi kekuatan ekonomi dunia. Tapi di sisi lain, ada peringatan keras. Kalau salah kelola, kita bisa gagal total. Jadi sebenarnya tahun 2030 ini akan jadi apa buat kita? Ayo kita bahas bareng. Tahun 2030 pernah disinggung oleh dua tokoh besar bangsa kita. Pak Prabowo tahun 2018 lalu pernah bilang kalau kita tidak hati-hati, Indonesia bisa bubar. Sementara Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2013 yang lalu bilang Indonesia akan jadi kekuatan ekonomi dunia. Dua narasi yang saling bertolak belakang. Yang satu bicara tentang potensi kehancuran, tapi yang satu bicara tentang potensi kebangkitan. Tapi mereka bicara tentang tahun yang sama, yaitu tahun 2030. Artinya, tahun ini bukan soal ramalan, tapi soal arah. Apakah kita menuju puncak atau jurang? Di tahun 2030, kita akan mencapai puncak bonus demografi. Sekitar 70% penduduk Indonesia ini berada dalam usia produktif, yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Secara teori, ini momentum emas. Negara-negara yang berhasil mengelola fase ini, seperti Korea Selatan, Vietnam, dan China, berhasil lepas landas secara ekonomi. Tetapi negara yang gagal, seperti Brasil, Afrika Selatan, justru masuk ke stagnasi yang sangat panjang. Korea Selatan misalnya, bersiap sejak 1970 untuk puncak demografinya di awal tahun 2000-an. Mereka genjot pendidikan, bangun industri padat karya, dan sukses menurunkan kesenjangan antara desa dan kota. Vietnam juga memulai persiapan sejak 2010 untuk puncaknya di 2035. Mereka tarik investasi asing, reformasi aturan bisnis, dan edukasi vokasi yang digenjot besar-besaran. China bahkan jadi contoh yang paling besar. Sejak awal 1980-an, mereka sudah sadar kalau usia produktif tinggi tapi tidak ada arah bisa jadi bencana. Maka mereka bangun zona ekonomi khusus, tarik investasi asing, dan didik rakyatnya untuk siap masuk ke sektor industri dan teknologi. Hasilnya, dalam waktu 30 tahun, China berubah jadi negara berkembang yang salah satu ekonomi terbesar di dunia. Tapi ingat, bonus demografi bukan hadiah. Dia hanya jadi bonus. Kalau kita siap. Kalau enggak, bisa berubah jadi beban. Bukan cuma soal waktu yang mepet. Dunia hari ini juga lebih rumit. Geopolitik memanas. Ekonomi global enggak stabil. Dan ada satu elemen baru yang mengubah segalanya, yaitu AI, Artificial Intelligence. Menurut McKinsey di tahun 2025, tahun ini ya, AI akan masuk pasar massal. Di tahun 2028, setengah pekerja global butuh skill baru. Di tahun 2030, dunia kerja akan terbagi dua. Yang adaptif akan bertahan, yang tidak akan digantikan. Buat kita yang bekerja, upskilling dan reskilling, terutama di bidang digital, itu sudah bukan lagi opsi, tapi keharusan. Karena dunia sekarang lebih banyak menilai kemampuan, bukan sekedar gelar. Kabar baiknya, banyak peluang kerja remote dan global. Kita bisa kerja untuk luar negeri, sambil tinggal di Indonesia dengan biaya hidup yang lebih rendah. Untuk para pelaku usaha, investasi ke SDM bukan cuma tanggung jawab moral, tapi juga strategi bisnis. Kalau semisal kita lagi banyak cuan, gunakan sebagian untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Jangan tunggu pemerintah. Jadilah bagian dari solusi. Dan bicara soal pemerintah, peran mereka tetap krusial. Tapi kita tidak bisa hanya berharap satu arah. Butuh kolaborasi 3 pilar: pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah. Karena membangun masa depan bangsa itu kerja bareng-bareng. Ekonomi digital Indonesia sedang berkembang pesat.
dari 80 miliar dolar tahun 2023 bisa tumbuh sampai 300 miliar di tahun 2030 nanti. Masalahnya, sebagian besar rakyat kita belum ikut main di arena ini. Artinya, peluang masih sangat terbuka, tapi waktunya tinggal sedikit. 2030 itu bukan target, tapi batas waktu. Kalau kita tidak siap, mungkin Indonesia tidak akan pernah lagi punya jendela sebesar ini sampai 2045. Tahun 2030 adalah titik balik. Bisa jadi masa bangkitnya Indonesia atau justru awal dari kemundurannya. Saya tidak membuat video ini untuk menakut-nakuti, tapi untuk saling menyadarkan bahwa waktu kita hampir habis dan kesempatan kita tinggal sebentar lagi sebagai bangsa. Pertanyaannya, apakah kita siap menyambut 2030 sebagai momentum besar? Atau akan melewatkannya begitu saja? Saya DSW, sampai ketemu di video berikutnya.